Dengarkan baik-baik. Mungkin apa yang akan kamu dengar ini terasa tidak nyaman, bahkan mengguncang keyakinanmu. Tapi tak apa, karena di balik ketidaknyamanan itu, ada kebenaran yang selama ini kamu lupakan, tentang siapa kamu sebenarnya. Selama ini, kamu mengira dirimu hanyalah manusia biasa, seseorang dengan tubuh, pikiran, dan nama. Tapi hari ini, aku ingin kamu membuka hatimu dan menyadari bahwa kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah partikel Tuhan yang sedang menjalani pengalaman manusia. Tubuhmu ini yang bisa disentuh, dilihat, dirasakan, bukanlah dirimu yang sejati. Ia hanyalah wadah sementara, sebuah kostum dalam pertunjukan agung kehidupan. Kamu tidak pernah berkata, "Aku adalah tubuh." Kamu selalu bilang, "Tubuhku." Karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, tubuh ini hanya pinjaman. Yang sejati adalah jiwa yang menghidupinya. Sepanjang video ini, aku akan menyebutmu sebagai jiwa, bukan jiwamu. Karena kamu adalah jiwa itu sendiri. Jiwa abadi, kekal, tak lahir dan tak mati. Yang saat ini hanya sedang mengenakan baju bernama tubuh manusia. Segala sesuatu dalam spiritualitas bukan soal percaya buta, tapi soal pengalaman langsung. Yang akan aku bagikan ini bukan teori. Ini adalah buah dari pengalaman batin yang dalam, melalui perjalanan panjang dan latihan spiritual yang dijalani oleh diriku dan banyak mistikus di dunia. Dulu, aku pun merasa kosong. Aku mencari makna lewat pencapaian, cinta, dan pengakuan. Tapi selalu ada ruang hampa yang tak terisi. Hingga suatu malam, dalam keheningan yang panjang, aku bertanya dalam hati, siapa aku tanpa semuanya ini? Dan dari situlah semuanya berubah. Aku tak menemukan jawaban, aku justru menemukan diriku. Tujuan hidupmu yang sebenarnya adalah mengingat siapa dirimu. Menyadari bahwa kamu bukanlah manusia yang mencoba jadi ilahi, tapi kamu adalah ilahi yang sedang menjelma menjadi manusia. Kamu adalah percikan dari kesadaran semesta, pengalaman yang terlokalisasi dari Tuhan yang maha luas. Bayangkan semesta ini adalah samudra kesadaran tak terbatas. Dan kamu adalah ombak kecil di dalamnya. Terlihat terpisah, padahal hakikatmu sama. Kamu adalah samudra itu juga. Begitulah Tuhan mengalami dirinya melalui kamu. Jadi ketika kita bilang, kamu adalah Tuhan, itu bukan berarti kamu menjadi penguasa atas segalanya. Tapi kamu adalah bagian dari sang sumber, dan sumber itu hidup melalui dirimu. Kita bukan entitas terpisah yang dilihat Tuhan dari kejauhan. Kita adalah Dia yang sedang melihat melalui mata kita. Dalam kitab-kitab kuno tertulis, kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Ini bukan metafora. Ini adalah pintu pulang menuju rumah batinmu. Ilmu fisika kuantum bahkan mulai membuktikan apa yang para sufi dan mistikus sudah katakan ribuan tahun lalu. Eksperimen celah ganda menunjukkan bahwa partikel berubah saat diamati. Artinya, kesadaran memengaruhi kenyataan. Entanglement menunjukkan bahwa dua partikel bisa saling terhubung melampaui ruang dan waktu. Ini mencerminkan kebenaran spiritual, bahwa semua saling terhubung dalam satu medan energi ilahi. Zero point field, medan energi latar di alam semesta, bisa kamu bayangkan sebagai laut kesadaran ilahi, tempat semua wujud muncul dan kembali. Jadi kalau kamu adalah kesadaran itu sendiri, bagaimana cara hidup dari kebenaran ini? Langkah pertamanya adalah, pertanyakan siapa dirimu selama ini. Kamu diajarkan sejak kecil bahwa kamu adalah tubuh ini, pikiran ini, nama ini. Tapi amati baik-baik, pikiran datang dan pergi, emosi muncul dan lenyap. Tapi ada satu hal yang tetap, kesadaranmu. Pengamat yang diam di dalam dirimu. Itulah dirimu yang sejati. Cobalah latihan ini. Tutup matamu. Perhatikan celah di antara pikiran-pikiranmu. Saat kamu tidak melekat pada pikiran apapun, kamu akan menyadari adanya ruang kosong. Itulah dirimu yang sebenarnya. Kesadaran murni, jiwa yang tak tersentuh waktu. Atau bayangkan ini, kamu sedang duduk di tepi danau tenang. Tidak ada suara, hanya angin lembut menyentuh wajahmu. Dalam keheningan itu, kamu pelan-pelan menyadari, kamu tidak hanya mengamati danau itu. Kamu adalah danau itu. Kamu adalah langit, angin, dan segalanya. Saat kamu mulai hidup dari kesadaran ini, kamu akan melihat tantangan hidup dengan cara berbeda. Masalah bukan lagi musuh, tapi jembatan.
Setiap kesulitan adalah peluang untuk mengingat siapa dirimu, sang jiwa yang tak terbatas. Bila kamu sedang menghadapi masalah, tarik napas dan tanyakan, bagaimana Tuhan dalam diriku akan merespon ini? Dari situ kamu mulai hidup sebagai co-creator, pencipta bersama semesta. Bayangkan dirimu bukan hanya tubuh ini, tapi ruangan tempat kamu duduk sekarang. Lalu bayangkan kamu mencakup seluruh gedung, lalu kota, lalu bumi, lalu galaksi. Rasakan bahwa kamu adalah ruang tempat semua ini muncul dan terjadi. Itulah skala jiwamu. Kamu sebesar semesta itu sendiri. Tapi hati-hati, jangan sampai pemahaman ini membuat egomu membesar. Semakin kamu sadar bahwa kamu adalah percikan Tuhan, semakin rendah hatilah kamu. Karena cahaya sejati tidak pernah membutakan, ia menerangi dengan kelembutan. Jiwa yang sejati tak pernah sendirian, ia multidimensional. Ia hadir di berbagai tingkat kenyataan. Ada bagian dari dirimu yang selalu terhubung dengan sang sumber. Ada pula bagian yang bisa berpindah di antara alam fisik dan spiritual. Semua ini bukan metafora. Ini adalah kenyataan yang bisa kamu alami melalui meditasi, mimpi sadar, dan latihan batin. Pernahkah kamu merasa seperti ada yang menuntunmu, seperti firasat? Itulah bagian dari jiwamu yang lebih tinggi, yang mengawasi dan membimbingmu. Ketika kamu semakin dalam menyelami dirimu, kamu akan merasakan lapisan-lapisan jiwamu yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Dalam Emerald Tablets karya Tahuti tertulis, jiwa manusia bergerak maju, bukan menuju satu bintang saja, tapi menuju tujuan agung tempat ia larut ke dalam terang dari segala sesuatu. Ini bukan akhir, tapi penyatuan. Kamu tak lenyap, kamu melebur. Dan yang luar biasa adalah, perjalanan ini bukan hanya tentang kamu seorang. Ini adalah gerakan kolektif seluruh umat manusia. Kita semua sedang bangkit, sedikit demi sedikit, mengingat siapa kita sebenarnya. Namun seperti kata Tahuti, tak ada satu kesadaran pun yang berjalan di jejak yang lain. Jika semua meniru, maka hidup hanya akan jadi pengulangan tanpa makna. Maka jangan takut berjalan sendiri. Jalurmu unik, langkahmu suci, dan tidak ada yang bisa menggantikan peranmu dalam simfoni agung kesadaran ini. Dalam hidup ini, kamu akan terluka, jatuh, kecewa, menangis. Tapi jangan pernah lupa, kamu adalah cahaya dari sang cahaya. Kamu adalah kesadaran yang sedang mengalami dunia. Kamu bukan sekadar manusia yang mencoba memahami Tuhan. Kamu adalah Tuhan yang sedang mengalami hidup sebagai manusia. Ingatlah, aku bukan tubuh yang rapuh, aku bukan pikiran yang gaduh, aku adalah saksi yang diam, yang selalu pulang pada Tuhan. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dalam hatimu, maka jangan simpan sendiri. Bagikan video ini pada mereka yang juga sedang mencari jati dirinya.